Assalamualaikum. Oke, jadi ini adalah Pixel 4a 4G, sebuah smartphone keluaran Google tahun 2020 yang menurut gue masih sangat layak untuk dipakai di tahun 2024 ini. Namun, ada beberapa pertimbangan sebelum kalian ingin membeli HP ini. Apa saja pertimbangannya? Let's go, kita bahas. Oke, sebelum membahas mengenai poin pertimbangannya, mari kita bahas terlebih dahulu, yaitu dari sektor lainnya, seperti desainnya. Desain dari Pixel 4a 4G ini memiliki bahasa desain yang sama dengan seri premiumnya, yaitu Pixel 4 ataupun 4 XL. Yang membedakan hanya di bagian bahannya, yaitu di Pixel 4 dan 4 XL itu memakai frame aluminium serta bodi belakangnya udah menggunakan kaca. Sedangkan di seri budgetnya, yaitu Pixel 4a 4G ataupun 5G, itu masih menggunakan plastik baik di bagian back cover maupun di bagian framenya. Jadi memang kerasa feel-nya ini agak kurang solid. Walaupun begitu finishingnya ini terbilang bagus ya. Secara desain sendiri gue sebetulnya kurang suka ya dengan Pixel 4 ataupun Pixel 5 series. Karena kerasa kurang jati diri aja gitu. Kurang berasa ini HP Google. Apalagi kalau kalian mengambil warna hitam, itu menurut gue sendiri lebih baik dipakein skin seperti yang punya gue saat ini. Apalagi jika digunakan sebagai dari driver ya. Kemudian di bagian layar, ini terbilang sangat gue suka, dimana HP ini layarnya compact, 5,8 inch, menggunakan panel OLED dengan kualitas yang cakep dan tajam. Diajak nonton itu enak ya, apalagi speakernya ini udah stereo, dan kualitasnya cukup terbilang oke lah, walaupun belum sebaik di seri premiumnya gitu. Selain itu, yang gue suka dari HP ini ialah screen body ratio-nya terbilang cukup oke di 83%. Walaupun refresh rate-nya ini masih 60 Hz aja. Dengan ukuran yang terbilang kecil dan juga ringan, HP ini tuh enak banget untuk penggunaan satu tangan. Enteng dan jari kita ini mudah ya untuk menjangkau sudut layar sekalipun. Kemudian kelebihan dari HP ini juga masih ada lubang jack audio di bagian atas ini. Jadi untuk pengguna earphone kabel ini nggak perlu pakein dongle lagi ya untuk menggunakannya di HP ini. Dan jack audio di sini udah support dengan mic eksternal ya. Jadi jika kalian ingin membuat konten menggunakan HP dan juga memiliki mic eksternal, ini bisa dipakai di Pixel 4a 4G ini. HP ini juga memiliki always on display yang tentu aja ya bisa selalu always, dan juga protectionnya di sini menggunakan Gorilla Glass 3. Kemudian kita lanjut ke performa, di mana HP ini menggunakan chipset kelas tengah yaitu Snapdragon 730G 8 nanometer. Untuk penggunaannya, karena HP ini sendiri RAM-nya udah 6GB, internalnya 128, ini cukup oke ya. Di sini gua tes untuk Antutu benchmark, ini dapat skor di angka 300 ribuan, hampir menyentuh 400 malah. Kemudian gua tes lagi untuk 3D Mark Wildlife Stress Test. Di sini gua tes dia dapat stability di 99%. Ini bagus banget ya. Walaupun bisa dibilang skornya nggak terlalu besar, tapi karena stability-nya seperti ini sangat enak banget gitu untuk dipakai game-game ringan. Di sini gua tes untuk dua game, dimana game Mobile Legend ini settingannya 60 fps dan juga di grafik sedang. Ini rata-rata fps-nya bisa 50 sampai 60 ya. 50 itu kalau lagi war. Dan menurut gue ini sangat worth it karena memang HP ini bukan diperuntukkan untuk gaming. Chipsetnya juga memang chipset kelas mid range, tapi performanya ini bisa dibilang cukup oke. Walau ada beberapa catatan di mana jika HP ini kerasa panas, jika kalian ingin bermain game itu di ruangan outdoor, itu nggak gue sarankan ya. Saran gue itu di ruangan indoor, dan kita nggak perlu pakai kipas cooler HP, pakai aja kipas buat ruangan itu lebih oke lah, nggak ngeribetin gitu. Kemudian di sini gue tes untuk eFootball. Di sini settingannya di standar, kemudian 60 fps. Untuk performanya oke banget, smooth, nggak lagging gitu. Ya pokoknya cukup oke lah untuk performanya ini. Nggak bisa kalian berharap untuk rata kanan di HP Pixel 4a 4G ini. Kemudian kita lanjut ke bagian kamera. Kamera belakangnya hanya 12 megapiksel. Ini sudah
PDAF dan juga OIS nya juga ada. Kemudian di kamera depan hanya 8 megapiksel. Untuk kamera belakang ini bisa nge-record sampai 4K 30 fps. Kemudian di kamera depan hanya Full HD 30 fps aja. Ya memang dari seri Pixel dulu sampai Pixel 6 sekalipun itu masih Full HD 30 fps ya untuk kamera depannya. Mulai meningkat itu di Pixel 6 Pro baru ada 4K. Untuk kualitas kameranya sendiri terbilangnya seri Pixel seperti inilah, memang natural tapi tetap eye pleasing sedikit gitu. Menurut gue ini sangat cocok ya buat orang-orang yang suka natural tapi tetap juga bagus gitu. Kemudian di bagian videonya ini yang gue suka, dimana HP Pixel 4a 4G ini kebagian untuk cinematic mode dan juga dual exposure-nya. Ini sangat berguna banget ya untuk menangkap gambar-gambar atau cinematic video tanpa harus kita slow mo secara manual gitu. Karena udah ada settingannya di HP-nya sendiri. Untuk sampel foto dan videonya seperti ini. Oke, jadi ini adalah Google Pixel 4a 4G. Nggak ada settingan untuk kamera depannya. Untuk kualitas suaranya seperti ini. Ini di depan matahari jam 3 sore lah. Ini buat backlightnya, ya backlight banget sih itu. Terlalu kasar ininya cahayanya. Ya untuk kualitas audio sama kualitas videonya kayak mana. Oke, jadi ini resolusi 4K 30 fps. Kita cek untuk kestabilannya dan juga kita tes autofokusnya. Kemudian kita masuk ke bagian baterai. Baterai HP ini sebetulnya nggak terlalu besar di 3140 mAh, dan ini cukup gua wajarkan karena HP-nya sendiri ini compact dan juga keluaran tahun 2020 ya, dimana saat itu smartphone itu nggak terlalu banyak untuk HP-HP yang baterainya besar. Untuk penggunaan medium to heavy itu rata-rata dapat di 3 jam ataupun 3 jam setengah. Untuk pemakaian yang bisa dibilang cukup ringan itu bisa sampai 4 jam ataupun 4 jam setengah. Untuk kesehatan baterainya sendiri ini di unit gua udah di 83 sampai 84% ya. Dan ini menurut gua cukup oke, nggak perlu diganti lagi. Chargernya juga 18 watt, terbilang ya standar lah, sejam setengah lah kalau kalian ingin mengecas HP ini dari low banget ke full menggunakan charger tentu aja ya, power delivery. Oke, jadi kita mulai ke poin pertimbangannya. Yang pertama ialah tentu aja ini HP nggak resmi ya, dimana emailnya ini email rewrite, artinya nggak bisa reset pabrik. Kemudian fingerprintnya masih di belakang, walaupun menurut gue ini bukan sebuah kekurangan banget gitu ya. Kemudian di bagian haptic feedbacknya ini kerasa downgrade ya dari seri Pixel yang pernah gue coba. Getaran di sini gue offin karena menurut gue getarannya terlalu kasar gitu, kurang enak lah. Untuk seri Pixel biasanya itu enak loh untuk haptic feedbacknya. Kemudian ini poin pertimbangan yang bisa dibilang tergantung user, yaitu performa untuk keseharian. Menurut gue ini nggak ada masalah sama sekali. Sedangkan kalau ingin bermain game, khususnya bermain game berat, menurut gue kalian cari HP lain aja gitu, nggak cocok di Pixel 4a 4G ini. Kemudian poin pertimbangan lain di sektor baterai dan juga chargingnya terbilang cukup aja ya, 18 watt. Kemudian untuk pemakaian baterai ini sebetulnya tergantung usernya juga.
Kalau kalian ingin menggunakan HP ini sebagai HP daily driver, pastikan akses charging kalian itu gampang ya. Jadi ataupun kalian punya power bank, itu masih bisa gue rekomendasikan untuk jadi HP daily driver. Kalau kalian susah untuk mencari chargingnya ataupun kalian gak ada power bank, saran gue HP ini buat HP kedua aja gitu. Oke, dari beberapa kekurangan dan juga mungkin poin yang perlu dipertimbangkan, HP ini sebetulnya masih gue rekomendasikan untuk dipakai di tahun 2024 ini. Selain dari kameranya tentu aja, HP ini juga masih support untuk Google Unlimited foto ataupun video. Kualitasnya tentu aja kualitas hemat, ini masih disupport. Dan juga walaupun fingerprintnya masih di belakang dan agak lambat, ya ini fitur yang keamanan yang menurut gue cukup oke ya. Oke, sekian aja untuk videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Gue Iqbal dari Rekotek pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.